Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Bersama Pak Hendri lagi belajar daring ya. Hari ini kita belajar tema 2, selalu berhemat energi. Subtema 1, sumber energi, dan pembelajaran 4. Adapun menu yang ditampilkan hari ini yaitu tujuan pembelajaran, materi, kesimpulan, evaluasi, dan pesan moral. Tujuan pembelajaran yaitu setelah mempelajari materi ini, kalian mampu menceritakan pengalaman melaksanakan hak dan kewajiban. Yang kedua, mengidentifikasi gambar dari teks visual dan menuliskan gagasan pokok dengan benar. Kita langsung ke materi ya. Untuk materinya, hak dan kewajiban harus dilaksanakan secara seimbang. Jika tidak dilaksanakan secara seimbang, dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Ya. Kita berhak memanfaatkan energi listrik sesuai kebutuhan. Oleh karena itu, kewajiban kita terhadap energi listrik adalah menghemat penggunaannya. Kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Contoh kewajiban terhadap energi. Coba kita lihat ya, ada gambar nih. Matikan TV jika tidak ditonton, itu kewajiban kita ya. Jangan kita menonton TV hingga tidur, akhirnya TV yang menonton kita, ya kan? Karena kita tidur, ya. Itu salah ya. Maka kewajiban yang harus kita lakukan adalah mematikannya. Selanjutnya, gambar kedua, cabut colokan listrik saat tidak digunakan. Jadi kalau kamu menggunakan sesuatu dengan listrik, dicolokkan ya, kalau sudah selesai harus dicabut ya. Kita lihat gambar selanjutnya, matikan lampu bila tidak digunakan ya. Apalagi kalau waktu sudah siang hari itu kan sudah terang ya, kita tidak perlu memakai lampu, jadi dimatikan saja lampunya. Gambar keempat, matikan AC. Jika rumah kita ada AC-nya, jika tidak digunakan dimatikan saja, karena itu juga akan menghemat energi. Hak adalah sesuatu yang kita terima atau kita dapatkan. Oleh karena itu, kita lihat contoh hak terhadap energi listrik. Apa itu contohnya? Kita lihat. Apa yang kita lihat di gambar ini, kalian bisa melihat bersama keluarga menonton TV bersama ya. Itu adalah hak kita untuk menikmati penggunaan listrik, yaitu untuk menyalakan TV, kita dapat menontonnya bersama. Itu adalah hak yang kita dapat. Kita lihat contohnya lagi. Nah, ini kita melihat TV walaupun dengan santai-santai, itu juga merupakan hak kita, tapi itu adalah menyalahi kewajiban kita menonton TV sampai tertidur hingga TV-nya tidak dimatikan ya. Kita lihat lagi. Nah, kita melihat TV dengan sambil bermain game, sambil mendengarkan musik ya. Jadi kita melihat TV terus juga dinyalakan radionya, juga dinyalakan tape, dinyalakan gamenya, itu hak kita memang, tapi itu adalah tidak perlu dicontoh, karena itu adalah kewajiban kita untuk menghindari itu, untuk menghindari pemborosan terhadap listrik ya, biarpun itu adalah hak kita. Nah, ini adalah hak kita. Kita menggunakan lampu untuk penerangan, untuk kita belajar, itu memang kita butuhkan. Jadi itu hak yang dapat kita contoh ya. Jadi contoh hak terhadap energi listrik yang bagus adalah dua gambar yang ada di atas, dan hak yang tidak dapat kita contoh adalah dua gambar yang ada di bawah. Sekarang kita perhatikan gambar A dan gambar B. Listrik merupakan sumber energi yang membantu kita melakukan aktivitas sehari-hari. Dengan adanya energi listrik,
kita dapat menyalakan lampu, televisi, radio, setrika listrik, dan lain-lain. Kita semua berhak mendapatkan energi listrik. Dan kewajibannya jangan lupa, kita menghemat penggunaannya, meskipun ada kewajiban yang lain ya. Kalian tentu bisa menyebutkan kewajiban yang lain, apa coba? Membayar listrik, ya kan? Itu adalah kewajiban yang lain. Untuk teks yang di samping, gagasan utama atau yang bisa disebut dengan gagasan pokok merupakan pernyataan yang menjadi inti dari sebuah pembahasan. Gagasan utama biasanya terletak pada kalimat utama. Kalimat utama lazimnya terdapat pada awal paragraf ya. Contohnya di teks samping ini yang menjadikan gagasan utama yaitu pada awal paragraf, yaitu listrik merupakan sumber energi yang membantu kita melakukan aktivitas sehari-hari. Kesimpulannya, hak dan kewajiban harus dilaksanakan secara seimbang. Jika tidak, maka dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Gagasan utama atau biasa yang disebut dengan gagasan pokok merupakan pernyataan yang menjadi inti dari sebuah pembahasan. Dan untuk evaluasinya, anak-anak, untuk memantapkan pembelajaran hari ini, silakan kalian membuka link di bawah ini, yaitu soal evaluasi dengan klik ya. Diklik nanti atau nanti dibuka pada waktu tugas, yaitu Google Form yang bisa kalian baca dan kalian jawab. Pesan moralnya untuk hari ini, marilah kita menggunakan listrik secara bijak, yaitu dengan menghematnya. Hemat energi listrik berarti kita sudah melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang. Dan hal sederhana yang bisa kita lakukan antara lain, sekedar mematikan lampu saat tidur, menyalakan barang elektronik hanya ketika kita butuhkan, dan lain sebagainya. Terima kasih anak-anak atas perhatiannya. Untuk pertemuan yang akan datang, akan Pak Hendri tampilkan pembelajaran daring yang berbeda. Oke, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.